Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Pratiwi, NIM T 2019-4080 dari kelas PGMI D3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Pancasila. Kiai Haji Ahmad Siddiq yang mempunyai nama kecil Ahmad Muhammad Hasan lahir di Jember pada hari Ahad Legi 24 Januari 1926 atau 10 Rajab 1344 Hijriah. Beliau meninggal pada hari Rabu 23 Januari 1991 atau 7 Rajab 1411 Hijriah di Surabaya. Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah putra bungsu Kiai Muhammad Siddiq dan istri keduanya Nyai Hajah Zakiyah Nyai Maryam binti Kiai Haji Yusuf. Ahmad Siddiq merupakan putra ke-25 sekaligus anak bungsu dari pendiri Pondok Pesantren Islam As-Siddiqi Putra dari Nyai Zakiyah yang lebih dikenal dengan Nyai Maryam. Rihlah pendidikan Kiai Haji Ahmad Siddiq dimulai belajar dari ayahnya sendiri, kemudian kakaknya Kiai Mahfud yang paham akan kitab kuning. Selanjutnya menjelang dewasa, Kiai Haji Ahmad Siddiq mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Teguh Ireng, Jombang. Hingga akar pemikirannya terbentuk, banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh berikut, yaitu Kiai Haji Ahmad Muhammad Siddiq, ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian kakeknya yaitu Kiai Haji Mahfud Siddiq yang pernah menjabat sebagai ketua PBNU pada masa penjajahan Jepang, dan kemudian dipengaruhi juga oleh kakaknya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ada lagi yaitu Kiai Haji Hamim Jazuli Husmi, putra dari Kiai Haji Ahad Jazuli Usman Peloso Kediri. Kiai Haji Ahmad Siddiq banyak mempelajari kitab agama pada Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di antaranya kitab Tuhfat al-Atfal, Fathul Qorib, dan lainnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang tenang dan berwibawa serta disegani oleh teman-teman di sekitarnya karena gaya pikirnya yang cerdas, luas, dan luas. Beliau juga ahli di bidang menulis serta berpidato. Selain itu, juga dikenal sebagai kiai unik di lingkungan NU akibat pemikirannya yang modernitas dan memiliki sifat toleran. Karir dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Siddiq dimulai pada tahun 1945 ketika ia berusia 19 tahun. Kiai Haji Ahmad Siddiq menjadi koordinator GPII Gerakan Pemuda Islam Indonesia untuk daerah Jember dan Besuki. Karirnya di GPII menanjak dan mengantarkan dirinya menjadi pengurus tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan pada pemilu tahun 1955 ia terpilih sebagai anggota DPR daerah sementara Jember. Perjuangannya mempertahankan kemerdekaan RI juga tak bisa dinaifkan, khususnya perjuangan bersama Laskar Mujahidin atau PPPR, Pusat Pimpinan Perjuangan Rakyat, pada tahun 1947. Pengabdian Kiai Haji Ahmad Siddiq di pemerintahan berawal dari posisi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama KUA di Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur. Kemudian meningkat menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur sampai tahun 1971. Pada tahun 1955 sampai 1957 dan 1971, Kiai Haji Ahmad Siddiq menjadi anggota DPR RI. Tetapi tidak lama kemudian ia mengundurkan diri dari parlemen. Di lingkungan NU, karir Kiai Haji Ahmad Siddiq dimulai dari Jember. Tidak lama setelah itu, ia aktif di NU tingkat wilayah Jawa Timur hingga terpilih menjadi ketua umum tingkat wilayah.
Karirnya terus berkembang hingga pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur yang mengantarkannya ke kursi Rais AM PBNU periode 1984 sampai 1989. Terangkatnya Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai Rais AM PBNU waktu itu bukan tanpa alasan. Kiai Haji Ahmad Siddiq sudah lama dilirik oleh para tokoh NU dikarenakan kepiawaian, kepandaian, dan kecerdasannya. Pemilu tahun 1977, ia pun kembali menjadi anggota DPR dan sejak itu pula ia kembali ke kota kelahirannya Jember untuk memimpin Pondok Pesantren Islam Asy-Syifa Putra hingga tahun 1991. Pada tahun 1911, Kiai Haji Ahmad Siddiq mulai mengajarkan dan mengembangkan pemikiran tasawufnya secara intens melalui ceramah, pengajian, serta gerakan ritual yang terhimpun dalam jamaah wirid dzikir al-ghafilin. Melalui aurat dzikir al-ghafilin, ia berikhtiar untuk menciptakan suasana dan iklim religius guna membentengi masyarakat dalam menghadapi arus global modernitas. Modernitas bagi Kiai Haji Ahmad Siddiq dipandang sebagai sesuatu yang banyak menimbulkan dampak negatif daripada positifnya. Selain membimbing jamaah dzikir al-ghafilin, Kiai Haji Ahmad Siddiq juga mendidik santri-santrinya melalui pengajian kitab kuning seperti Tafsir Al-Jalalain, Riyadhus Shalihin, dan lain sebagainya. Pada tahun 1980-an, persoalan muncul tentang kesalahpahaman dalam menafsirkan Pancasila atau disebut dengan disinterpretasi tentang keberadaan Pancasila sebagai asas tindakan berpikir dan bertindak dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Saat masyarakat Islam merasa curiga terhadap rencana pemerintah Orde Baru yang menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi sosial dan politik, Kiai Haji Ahmad Siddiq begitu giat dalam meluruskan dan memperjuangkan penerimaan keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kiai Haji Ahmad Siddiq menggambarkan hubungan Pancasila dan agama dapat sejalan. Keduanya tidak saling bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan karena terbukti di dalam butir-butir Pancasila atau masyarakat yang sudah menerapkan Pancasila dengan baik, maka agama juga dapat diamalkan dengan baik pula. Begitu pula sebaliknya. Setelah para ulama beristihad melakukan penggodokan implikasi Pancasila secara signifikan, dihasilkan bahwa dalam butir Pancasila tidak ditemukan sila yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selain itu, melihat keberagaman di Indonesia yang beraneka ragam, ternyata Pancasila dapat digunakan sebagai alat pemersatu seluruh masyarakat Indonesia. Keberadaan Pancasila akan mampu menjadi payung sosial untuk warga Indonesia. Kiai Haji Ahmad Siddiq juga memberikan gambaran logis tentang ideologi Pancasila dan Islam. Pada dasarnya, Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah agama. Ideologi dan agama tidak bisa diartikan dengan sama. Ideologi itu diartikan sebagai cita-cita, strategi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ideologi dapat mempengaruhi pemikiran manusia, tapi tetap sebagus apapun ideologi, dia adalah hasil dari buah pikir manusia dan tidak mampu menyamakan derajat agama. Sedangkan agama Islam adalah bukan dari hasil pemikiran manusia. Islam merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ideologi tidak boleh disetarakan dengan Islam. Namun, Islam dapat membentuk buah pikir manusia menjadi ideologi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam. Maka, argumen yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq mampu memberikan implikasi yang begitu signifikan bagi generasi NU dan warga Indonesia. Dan para kiai atau ulama NU akhirnya tidak ragu untuk menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa.